Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tadilah kita dengarkan rekaman kajian atau live kajian kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul bersama Al-Ustaz Muhammad Tajal LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi menjelang siang hari ini. Barakallahu fikum. Dan insyaallah sajian acara berikutnya yaitu pada pukul 10:15 kita akan mengikuti juga ya, atau kami akan siarkan langsung live kajian kitab Fathul Majid ya, kajian santri bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasawit Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga dilanjutkan setelahnya pada pukul 11 ya dengan kitab Akidah Wasithiyah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasawit Hafizahullah Ta'ala juga ya, insyaallah. Mungkin selagi kita menunggu acaranya dimulai, kita temani lagi di pagi hari ini dengan selingan-selingan berikut ini. Barakallahu fikum. fil akhirati 'adzabun nar dzalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man يشاق الله فإن الله شديد العقاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jazakallah khair. Adapun ibadah adalah sesuatu yang merupakan hikmah yang karenanya Allah ciptakan makhluk-makhluk li ajliha. Tentunya makhluk-makhluk yang dimaksud adalah manusia dan jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Barakallahu fiikum. Ketika disebutkan wal ibadatu hiya, kita menduga kalau penulis akan membahas tentang makna ibadah, sahih? Ternyata malah berbicara hikmah penciptaan makhluk-makhluk manusia dan jin khususnya adalah untuk ibadah. Wal alyak hahuna, wal alyak, mana alyak? Mana alyak? Nah, layak. Berarti bahasa Indonesia
Diambil dari bahasa Arab. Layak. Bahasa Arabnya apa layak? Like. Isim tafdilnya al-liaq. Lebih pantas. Lebih layak di sini untuk dijelaskan ibadah adalah definisinya ibadah dong. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yasin dalam footnote-nya. Lam yu'arrif asy-syarih syar'an. Pensyarah tidak menjelaskan mana ibadah secara syar'i. Padahal lebih pantas di sini dijelaskan apa mana ibadah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam sendiri di dalam kitab lainnya. Ini kan Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam punya definisi tentang ibadah. Menyadkur lana ismun, terdengar kalimat isim di sini tadi. Ismun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Sahih. Hadhihi hiya makna al-ibadah syar'an. Catat di situ atau sudah ada di footnote, tinggal dikasih stabilo saja. Bahwasanya yang namanya ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah nama dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk ucapan-ucapan atau dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Hati belum disebut. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Ucapannya, ucapan zahir di lisan, ucapan batin di hati. Amalnya, amalan zahir yaitu amalan anggota badan, dan amalan batin, amalan hati. Masuk hati di dalamnya. Sehingga ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Pertama dibahas oleh Syekh Khalil Harras hikmah dari ibadah, yaitu diciptakannya manusia dan jin untuk ibadah. Yang kedua, maknaha syar'an, yaitu ismun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al. Berarti mencakup seluruh amalan yang Allah cintai. Yang yuhibbuhu, sekian amalan baik. Berarti imatatul adha anit tariq ibadah bukan? Ibadah bukan? Imatatul adha anit tariq. Yang jawab ibadah salah, yang menjawab bukan ibadah salah. Terus jawabannya apa? Jawabannya ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali mengganggu orang, nanti orang tersusuri. Mudah-mudahan dengan saya geser saya dapat pahala. Ibadah. Baik. Sehingga ada dua macam ibadah. Imatah, kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah. Membukakan pintu untuk orang yang lebih tua darimu, untuk gurumu, silakan Pak Ustaz. Itu sudah ibadah. Tapi ibadahnya sifatnya ammah, tidak terikat dengan satu aturan-aturan tertentu. Ada yang kedua, ibadah yang mahdhah. Seperti sholat, ada tata caranya dari takbir sampai salam. Terdapat di dalamnya ruku dan sujud. Yang kalau aturannya tidak sesuai, tidak diterima.
Ini ibadah mahdhah. Shaum, ibadah mahdhah. Hajj, ibadah mahdhah. Yang ini ghaira mahdhah. Tapi kalau itu dicintai, maka masuk dalam ibadah. Baik. Sekarang yang ketiga, barangkali Anda melewatkannya. Apa itu? Naam, lughatan. Walaupun biasanya ini di awal, secara bahasa. Mengapa sholat disebut ibadah? Mengapa saum disebut ibadah? Mengapa menggeserkan duri kok disebut ibadah? Limadha? Karena diniatkan sebagai ibadatan lillah. Karena diniatkan sebagai penghambaan. Itu lughatan. Ibadah artinya apa? Penghambaan. At-tadhallul wal khudu'. Secara bahasa, secara lughah, tadallul. At-tadallul merendah. Al-khudu' tunduk. Apa lagi? Nah, dari kata apa itu? Tadallul wal khudu'. Dari kata abada, abdun. Mengapa hamba sahaya yang diperjualbelikan dinamakan abd? Karena dia harus menghambakan dirinya melayani tuannya. Baik, melayani pemiliknya. Maka dikatakan abd. Di mana? Khudu' wa tadallul. Dia tunduk, dia merendah terhadap pemiliknya. Dan menuruti perintah-perintah pemiliknya. Maka dikatakan abdun. Maka ibadah diambil dari kata hamba, penghambaan. Tunduk, merendah. Oleh karena itu, ketika makna syar'i adalah semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa syaratnya kalau dikerjakan untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, tidak dianggap sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kamalul makhluqi fi tahqiqi tilkal ghayah, maka kesempurnaan makhluk adalah fi tahqiqi tilkal ghayah, adalah dalam mewujudkan tujuan tadi. Karena tujuan manusia dan diciptakan untuk ibadah, maka kalau tidak beribadah berarti belum sempurna penciptaan, atau dia belum melaksanakan yang seharusnya. Kamalul makhluk, akan semakin sempurna manusia dan jin fi tahqiqi tilkal ghayah, kalau sudah mewujudkan tujuan tadi, yaitu ibadah. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil 'ubudiyah, setiap bertambah seorang hamba mewujudkan penghambaan secara bahasa. Kalau bertambah seorang hamba perwujudan atau mewujudkan penghambaannya kepada Allah, izdada kamaluhu, maka akan bertambah sempurna pula dirinya, atau bertambah pula kesempurnaannya. Izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu, dan akan semakin tinggi derajatnya. Walihada dzakarallahu nabiyahu bilaqabil 'abd, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dan menjuluki nabinya dengan 'abd. Fi asma ahwalihi, asma dari kata sumu, artinya tinggi. Isim tafdilnya asma, setinggi-tinggi keadaannya. Wa asyrafi maqamatihi, dan setinggi-tinggi kedudukannya, atau asyraf semulia-mulia kedudukannya.
kal isra'i bihi, seperti ketika Nabiullah diisrakan dan dimi'rajkan, diisrakan ke Baitul Maqdis dan dimi'rajkan ke langit, disebutkan dalam Al-Quran dengan penamaan hamba. Walladhi asra bi'abdihi laylan bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Baik. Wa qiyamihi bid-da'wah. Dan ketika menegakkan dakwah, Allah panggil pula dengan hamba. Di surat apa? Surat Al-Jin. Alamma qama abdullahi yad'uuhu kadu yakununa alaihi libada. Wal iha ilaihi, demikian pula ketika diwahyukan kepadanya wahyu. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah sebut nabinya dengan abdihi, hambanya. Biasanya manusia ketika disebut dengan abdun merasa dihinakan, karena mereka taunya budak belian, hamba sahaya. Dasar mental budak, kan begitu ya, untuk mencerca. Dasar budak belian, dasar orang rendahan, abid. Abid itu budak-budak. Taib. Ternyata barakallahu fikum, kalau digandengkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, falamma qama abdullahi, atau dengan domirnya walladhi asra bi'abdihi, pakai domir ha yang kembali kepada Allah. Sama juga dengan wahyu, fa'auha ila abdihi ma auha. Kalau sudah disadarkan pada Allah, maka bukan lagi budak rendahan. Mengapa? Karena budaknya Allah subhanahu wa ta'ala yang memang pantas sebagai tuannya, sebagai yang memilikinya, sebagai yang menguasainya, yang memberikan rezeki padanya, yang menentukan takdirnya, yang memberikan rezekinya, yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, disebut Abdullah, hati-hati, jangan abd saja. Disebut Abdullah atau Abduhu, limadha? Limaqami al-ibadah. Disebut Abdullah karena kedudukan hamba ini benar-benar abidan lillah, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalul abdi, kesempurnaan seorang hamba adalah dengan peribadatannya. Kalau ibadahnya sangat sedikit, maka dia paling bawah. Semakin sempurna pula kemuliaannya. Semakin sempurna ibadahnya, semakin tinggi pula kedudukannya. Semakin dia sempurna, semakin sempurna dan paling sempurna. Pertanyaannya, siapa yang paling sempurna ibadahnya pada Allah? Siapa yang paling sempurna ibadahnya pada Allah? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah adalah yang paling sempurna di antara manusia karena paling sempurna peribadatannya. Oleh karena itu, ini adalah kemuliaan dikatakan Abdullah. Kemuliaan dikatakan Abduhu. Kemuliaan dikatakan huwallazi asra bi'abdihi. Bukan cercaan, malah sebaliknya. Baik, maka Rasulullah SAW dipuji dengan dua-duanya puji.
pujian. Dipuji dengan dua pujian. Ubudiyah dan risalah. Satu, dua. Ubudiyah, kehambaan sempurna. Risalah, kerasulan. Dua-duanya pujian bagi beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Seperti dalam Isra, ayatnya sudah ditulis, seperti ketika disebutkan yad'u ilallah wal iha ilai, ketika diwahyukan kepadanya wahyu, wat tahaddi billadzi unzila alai, dan yang keempat adalah masalah ketika ditantang dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku. Siapa hambaku? Kata Allah, hambaku Rasulullah SAW disebut dengan hambaku. Barakallahu fikum. Wa nabbaha biwasfil ubudiyah. Allah isyaratkan, Allah ingatkan dengan sifat kehambaan sempurna. Aidan, pada semua ayat tadi Allah sifati nabinya dengan kehambaan, tapi bukan sembarang kehambaan, kehambaan sempurna. Ila raddi ala ahli al-ghulu, ini diisyaratkan oleh Allah, hambaku, 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 untuk apa? Nabbaha ila raddi. Ila raddi jarur majrur muta'alliqun binabbaha. Nabbaha yunabbihu tanbihan, artinya mengingatkan. Kamu punya beker, jam beker kering begitu, itu bahasa Arabnya munabbih. Apa bahasa Arabnya? Munabbih. Sa'atul munabbih, jam pengingat. Muta'alliqnya dengan apa? Dengan ila ar-raddi. Berarti disebut hambaku, hambaku, hambaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat. Sebagai pengingat bahwa dia bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan ilah, bukan yang memiliki uluhiyah, tetapi dia tetap hamba, tetapi kehambaan yang paling mulia. Sebagai rad, mengingatkan bantahan atas ahlil ghulu, atas golongan yang ekstrim. Alladzina qad yatajawazuna birrasul, yang kadang melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, dan kemudian mulai memuji dengan berlebihan, yaitu dengan mensifati ketuhanan-ketuhanan atau memberikan sifat-sifat ketuhanan. Oh, Nabi tahu yang gaib, Nabi bisa menentukan takdir. Ini kebablasan. Maka Allah ingatkan, dia adalah hambaku. Artinya bukan Tuhan, abdun, hamba. Wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah, sebagai bantahan pada mereka yang mengangkat Rasulullah berlebihan sampai mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Apa saja derajat ketuhanan? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau diberikan kepada Nabi, berarti engkau telah keluar dari batas dan engkau telah melakukan satu yang hulu, satu yang ekstrim berlebihan. Karena Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah. Sifat ubudiyah, sifat kehambaan, maknanya adalah adamu. Sifat al-uluhiyah wal-rububiyah, al-asma' wal-sifat ilahiyah. Beliau adalah hamba Allah, berarti tidak punya sifat uluhiyah, gak punya sifat rububiyah, gak punya sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak memiliki nama-nama seperti nama Allah dan sifat-sifat seperti sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yaf'alu Dullalu Sufiyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesat dari kalangan sufi. Entah mengapa kaum sufi ini semangat untuk menyamakan Rasulullah dengan Allah. Kita kan disuruh zikir subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka berpikir, kenapa Allah aja yang dipuji begitu? Kan mestinya Nabi juga. Jadi semangat untuk menyamakan. Ya. Nabi hebat, Nabi hebat, Nabi hebat, Nabi jujur, Nabi jujur, Nabi jujur, Nabi. Begitu. Ya. Sehingga mereka bikin puji-pujian pula kepada Nabi. Boleh memuji Nabi, tetapi sebatas dua tadi. Kehambaan dan kerasulan. Jangan lebih dari kehambaannya. Jangan sampai kebablasan memberikan sifat-sifat Allah kepada Nabi. Dan kenyataannya mereka justru memuji Nabi dengan mengatakan anta syamsun, anta nurun fauqa nuri, kan begitu ya. Mereka mengatakan engkaulah cahaya bulan, engkaulah matahari, bahkan engkau cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur. Sama dengan apa yang Allah pujikan terhadap dirinya dalam surat An-Nur. Apa kata Allah? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Takadu zaituha tudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun 'ala nur. Nurun 'ala nur. Nabi dipuji juga dengan nurun 'ala nur. Disamakan. Kemudian sampai lagi pada bait syair berikutnya. Wa min ilmika ilmal ghaibi ilmil lawhi wal qalami wa min ilmika ilmil lawhi wal qalami. Dan termasuk ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam. Lauh wal qalam yang dimaksud adalah lauhul mahfuz. Lauh al-mahfuz. Yang dicatat di dalamnya semua takdir-takdir oleh al-qalam. Allah pertama menciptakan adalah qalam, pena. Kemudian Allah katakan uktub ma huwa kainun ilal abad. Ilal abad. Tulislah segala sesuatu sampai akhir masa. Pena disuruh untuk menulis di Lauhil Mahfuz. Ma aktub, apa yang aku tulis? Kata pena. Allah katakan uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi. Ternyata haula memuji nabinya dengan kalimat wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami. Termasuk ilmu wahai Rasul adalah ilmu lauhi wal qalam. Ilmu tentang catatan takdir. Astagfirullah. Tidak ada yang tahu ilmu lauhi wal qalam kecuali Allah saja. Dan Allah katakan dirinya dengan alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah sendirilah
yang mengetahui ilmu yang gaib tentang takdir-takdir. Dan Allah tidak akan menampakkan kegaiban ini kecuali beberapa perkara yang Allah beritahu nabinya. Maka Nabi pun menghabarkan nanti akan terjadi hari kiamat. Nabi menghabarkan nanti akan turun Isa. Adapun yang tidak diberitahu, ya tidak akan ada yang tahu. Contohnya, kapan hari kiamat. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Masih ingat hadis panjang tentang mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Nabi menjawab, al-Islam, an tashhad la ilaha illallah, wa tuqimus salah, wa summa Ramadan, wa tu'tiyaz zakah, wal hajj, dan seterusnya. Wa mal iman, dijawab pula, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Lah, ihsan juga dijawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika ditanya mata sa'ah, ketika ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Yang nanya juga nggak tahu, yang ditanya juga nggak tahu. Itu maknanya, malaikat saja tidak tahu. Nabi pun tidak tahu. Maka kalau mereka, kalau kalian memuji Nabi dengan mengatakan engkau tahu yang gaib, maka itu batil, berlebih-lebihan, kebablasan. Dan berarti mengeluarkan sifat Nabi Muhammad SAW dari sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Dan berarti disifati dengan sifat ketuhanan. Allah katakan huwallazi asra bi'abdihi lailan, mengingatkan bahwa dia hamba. Huwallazi asra bi'abdihi fa'auha ila 'abdihi, dia wahyukan kepada hambanya. Falamma qama 'abdullah, ketika tegak dalam dakwah hamba Allah. Disebut hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hambanya, hambanya, hambanya. Artinya beliau sifatnya hamba, bukan Tuhan. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak alimul ghaib. Tidak bisa menentukan takdir. Sampai pada bait syair berikutnya menyatakan, antas samad, antal mu'tamad. Engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Waduh, ini bahaya lagi. Menyembah Nabi Muhammad SAW. Fa'ilam ta'khud biyadi ya zallatal qalami. Kalau engkau tidak gapai tanganku, duhai aku akan celaka, akan tergelincir kakiku. Ini semua barakallahu fikum menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi melarang. Wa qad sahha anhu, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau berkata, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan seperti kaum Nasara ketika memuji ibna Maryam. Wa innama ana abdun, sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah dan Rasulnya, titik. Hadis sahih dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menyatakan la tutruni. Tutruni dari kata itra. Itra adalah memuji berlebihan. Jangan kalian memuji aku berlebihan seperti kaum Nasara memuji Isa. Bagaimana kaum Nasrani memuji Isa alaihissalam? Mereka memuji Isa sampai menuhankannya. Dianggap jelmaan Tuhan, dianggap memiliki sifat Tuhan, dianggap bahwa dia adalah sesuatu yang bercampur di dalamnya kemanusiaan dan ketuhanan. Lahutiyah dengan nasutiyah berkumpul dalam sosok Isa, kata mereka. Nabi tidak ridha, wahai kaum muslimin,
Beliau katakan, jangan kalian memuji aku seperti mereka Nasrani memuji Isa. Sudah kebablasan. Aku ini Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Wal maqsudu anna hadhihi asy-syahadah tatadamman i'tiraf al-'abd. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa persaksian Rasulullah SAW abduhu wa rasuluh adalah i'tiraf, pengakuan bahwa beliau adalah hamba bikamali ubudiyatihi, tetapi sempurna. Mengapa dikatakan sesempurna-sempurna hamba? Bikamali ubudiyatihi, karena kesempurnaan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamal ubudiyatihi li rabbihi. Wa kamal risalatihi, dan karena kesempurnaan risalahnya. Wa nahu faqa jami'al bashar, maka beliau mengungguli. Faqa dari kata fauqa. Faqa mengungguli seluruh manusia. Fi kulli khaslati kamal. Fi kulli khaslatin kamaluhu, dalam segala bidang kesempurnaannya paling tinggi. Dalam bidang risalah, kerasulan, kerasulan yang paling tinggi. Dalam bidang kehambaan, kehambaan yang paling tinggi. Wala yatimmu hadhihi syahadah hatta yusaddiquhu al-'abdu fi kulli ma akhbara bihi. Dan gak akan sempurna persaksian ini bagi seorang hamba hingga hamba tersebut membenarkan semua apa yang dikhabarkannya. Dengan membenarkan semua yang dikhabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa yuti'ahu, hingga mentaati semua perintahnya, fi kulli ma amara bihi. Wa yantahi amma naha anhu, dan harus meninggalkan apa yang dilarangnya. Perhatikan baik-baik. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua. Bahwasanya barakallahu fiikum, kehambaan beliau alaihi salatu wassalam ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ubudiyatun khassah. Karena ubudiyah ada dua. Jadi ada, tapi pernah ada di dalam Fathul Majid kalau kalian masih ingat. Ada ubudiyatun khassah, ada ubudiyatun ammah, ada kehambaan khusus, ada kehambaan umum. Kalau kehambaan yang sifatnya am, maka semua makhluk hamba Allah. Sahih? Orang kafir hambanya siapa? Hambanya Allah. Orang fasik, orang munafik, hambanya siapa? Hamba Allah. Maka kullu makhlukin ibadun lillahi ta'ala. Semua makhluk hamba Allah. Ini ubudiyah amma. Ubudiyatun amma. Kalau ubudiyatun ammah, maknanya hanya al-milk, kepemilikan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hamba Allah maknanya milik Allah. Orang kafir milik Allah, orang munafik milik Allah, orang fasik milik Allah, orang kaya apapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin-jin juga demikian, maka semuanya hamba Allah. Ay ubudiyatun ammah. Tetapi barakallahu fiikum, ketika kita menyebut dengan Rasulullah abduhu wa rasul, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, kami bersaksi
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Maka yang dimaksud adalah ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah. Yang tadi dibahas, ubudiyatun khassah adalah kamal ubudiyati, sempurna kehambaannya. Maka itu hanya yang dipilih oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ubudiyatun khassah adalah di akhir surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang namanya hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan dengan tawadhu, tidak sombong. Kalau diganggu oleh orang-orang bodoh, maka mereka mengucapkan salam, mengucapkan ucapan keselamatan. Baik. Berhenti sampai di situ? Tidak. Masih ada lagi lanjutannya. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ila akhir. Kamu lihat di sana sifat-sifatnya khusus. Pertanyaannya, mengapa Allah katakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang begini, yang begini, yang begini, yang begini? Apakah yang tidak seperti itu bukan hamba Rahman? Apakah yang tidak seperti itu berarti bukan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman? Jawabannya, ya memang hamba Allah secara umum, milik Allah. Tetapi ibadur Rahman yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Berarti maknanya bukan hanya kepemilikan. Ibadur Rahman Ibadur Rahman yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa lagi? Ar-Rusul. Siapa lagi? Ini barakallahu fiikum adalah kehambaan khusus. Karena mereka beribadah kepada Allah, karena para rasul beribadah kepada Allah, maka mereka Allah akui, Allah cintai, kalianlah hamba. Maka bukan hanya al-milk, kepemilikan, tetapi ada mahabbah, ada kecintaan, ada syaraf, kemuliaan. Sama-sama idhofah, sama-sama disandarkan dengan idhofah, tetapi makna idhofahnya berbeda. Contohnya adalah Baitullah. Apa Baitullah? Ka'bah. Iya kan? Apa Baitullah? Ka'bah. Saya tanya, atau kita tanyakan, lah rumah-rumah yang ada di dunia ini milik siapa? Ya milik Allah juga. Iya kan? Kenapa cuma Ka'bah yang disebut Baitullah? Ada keistimewaan di sana. Contoh lainnya, masjid. Dikatakan juga Baitullah. Fi buyutin adinallah at-turfa'. Ay buyut, rumah mana itu? Masjid, masjid. Masjid disebut dengan Baitullah, diidhafahkan kepada lafaz Allah. Mengapa? Karena masjid ada keistimewaan khusus, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Sehingga demikian pula Abdullah dengan Abdullah. Abdullah secara umum semua makhluk hamba Allah. Tapi Abdullah secara khusus maknanya adalah yang Allah istimewakan. Contohnya huwa alladhi asra bi'abdihi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Attahi bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Indonesia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.